Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Hikmah Studio, jumpa lagi pada Ramadan tahun ini, Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah kita di tahun ini, di Ramadan ini semakin baik daripada tahun yang lalu. Pemirsa, pada kesempatan ini saya sedikit akan membahas tentang hikmah sholat tarawih. Diambil dari sebuah kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu li Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, yaitu salah satu ulama Al-Azhar. Beliau mengkaji tentang hikmah sholat tarawih. Hikmah ini diambil tidak hanya berdasarkan syariat dari Allah saja, tapi juga kajian dari segi kedokteran dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu sholatit tarawih. Al-hikmatu fi dzalika 'azimatun jiddan. Walau wafaqu ahlul adyani al-ukhra wa arafuha lasabbahu bihamdi hadzal dini al-hanif wa hallalu wa kabbaru min ta'alimihi as-samiyah. Hikmah dari disyariatkannya sholat tarawih itu sangat luar biasa. Seandainya orang-orang dari agama lain mengetahui tentang syariat ini, pasti mereka akan memuji, ya, kemudian mengagungkan Allah atas pelajaran yang diberikan Allah kepada umatnya ini. Anta ta'lamu wa faqakallahu ila ma'rifati asrori hikmatihi. Inna sha'ima yadillu sahabata yaumihi la yadhuku syai'an minat ta'ami wasyarabi wa ma fi hukmihima minal muftirat ila waqtil ghurub. Sebagaimana kita tahu, seorang yang berpuasa itu sepanjang harinya tidak merasakan makan dan minum dan menjaga dari segala hal yang bisa membatalkan sampai waktu terbenamnya matahari. Fa idza ja'al ajalu musamma yatanawalu ma ladza wa taba min kulli syai'in kana minhuma anhu qabla hadzal waqti. Tapi ketika waktu berbuka sudah datang, maka dia akan kemudian mencicipi atau memakan segala sesuatu yang enak, yang lezat, yang sebelumnya tidak bisa dinikmati. Hatta idza kamulat talabatuhu yajid nafsahu fi futur wa jismahu fit mihlalin la haraka lahu. Wa hadza amrun musyahadun fi ghalibis shaimin. Dan ketika itu terjadi, maka diri, ya, badan, raga, ya, setelah makan itu pasti akan merasakan lemah atau merasakan lambat. Kemudian merasakan juga yang namanya malas. Setelah diberi makan satu hari full kita tidak minum dan makan, setelah makan pasti akan merasakan hal seperti itu. Dan itu yang biasa terjadi, yang biasa dialami oleh orang yang berpuasa. Wa yamkuthu ala hadhil halah ila ayyu adya sholatal isya wa ba'daha sholatat tarawih. Dan kemudian setelah melaksanakan buka puasa dalam jarak beberapa waktu, shaim tadi akan melaksanakan sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Wahya murakkabatun min ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin wa ghairi dzalik. Fala yakhruju minha illa wa ka'annahu nasyata min iqalin wa dhahaba indama kana yajiduhu minal futur wal itmihlalin. Proses pelaksanaan sholat tarawih itu yang mulai dari ruku, sujud, bangun, duduk dan sebagainya, ya, ini akan dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan sholat itu, si shaim tadi yang melaksanakan sholat tarawih, dan akhirnya terjadilah pergerakan yang menuntut seluruh anggota tubuhnya untuk bergerak. Akhirnya dari situ yang tadinya malas, yang tadinya gerakan lambat, yang tadinya mau ngapain itu sulit karena setelah makan itu jadi hilang. Min ajli dzalik sanna syari' al-hakim sholatat tarawih. Karena itulah Allah mensyariatkan sholat tarawih. Ini juga pernah dibuktikan oleh seorang dokter, ya, atibba al-gharbiyyin, ya. Katsir minal atibba al-gharbiyyin, yaitu dokter-dokter dari barat, ya. Salah satunya yang pernah melakukan penelitian adalah Edward Lenny. Bukan Lennon, ya. Kalau Lennon itu pemain bola kelihatannya. Edward Lenny ini Mr. Edward Lenny ini menyaksikan. Jadi ketika beliau diundang untuk berbuka puasa, padahal beliau bukan muslim, ya. Kemudian menyaksikan orang-orang muslim yang berbuka puasa itu seperti kita biasa, makan, minum. Wah, beliau berpikir begini,
pasti banyak penyakit ini. Karena yang dimakan itu banyak, yang diminum itu banyak. Ya seperti kita ketika berbuka puasa ya. Tapi wa ba'da dzalik jaa waqtul isya fa akhadhu yusalluna al-fardhah wa ba'daha shalat tarawih. Tapi kemudian beliau melihat orang-orang itu melaksanakan sholat isya, kemudian sholat tarawih. Maka beliau berkata, fajazamtu anna hadhil harakat tufiduhum quwwatan wa nasyatan wa tadhabu anhum ma asahu yusibuhum minal amrad. Wa wasaqtu min anna dina al-islamiyah kana hakiman fi tasyri'ihi. Maka beliau mengatakan, kalau begini saya yakin bahwasanya gerakan-gerakan itu memberikan faedah, kekuatan, kemudian bangkit kembali untuk bergerak ya. Sebagaimana ketika tidak berpuasa ya, makan seperti biasa, dan hal-hal yang bisa menyebabkan sakit itu hilang ya. Kemudian Mr. Edward juga mengatakan Islam ini benar-benar agama yang bijaksana dalam menetapkan syariat. Hada walladhi jama'al muslimin ala hadzal adad al-ma'lum fi sholati tarawih Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa wafaqahu as-sahabatu ala dzalika fi ahdihi. Dan sebagaimana yang disepakati oleh kaum muslimin yang pertama ditetapkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab, kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat yang lain, dan di antaranya adalah Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, jumlah bilangan rakaat yang sudah masyhur yaitu 23 rakaat. Waqad qala Nabi, ini juga sudah pernah disinggung oleh Nabi sebelumnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Tidak salah kita melaksanakan 23 rakaat. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an ini menambah bilangan dengan 36 rakaat. Bukan 23 lagi berarti, tapi 36 rakaat. Kenapa? Beliau berpendapat bahwasanya bilangan 36 dengan 23 ini baru sepadan, karena Umar bin Abdul Aziz tidak tinggal di Mekah. Ya, di Mekah orang-orang yang melaksanakan sholat itu setiap 4 rakaat maka akan mengelilingi Ka'bah. Karena Umar bin Abdul Aziz tidak tinggal di Mekah, tidak bisa mengelilingi Ka'bah, maka beliau mengganti yang harusnya berputar di Ka'bah itu dengan bilangan rakaat yang lain 36. Jadi 23, 36 itu tidak masalah. Yang penting kita melaksanakan sholat tarawih untuk menjaga kesehatan tubuh kita setelah berbuka puasa. Masya Allah, subhanallah, hikmah tasyri' atau syariat yang telah ditetapkan oleh Allah melalui sholat tarawih. Semoga kita bisa menikmati tasyri' atau hikmah dari yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tersebut, menjaga tubuh kita tetap sehat selama bulan puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.